Oke, selamat pagi, selamat datang. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Visual C# ya. Salah satu pemrograman yang kita bangun di Visual Studio ya. Nah, langsung saja ya. Kita buka Visual Studio-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Nah, ketika ingin membuat sebuah project, kita bisa memulai dengan klik New Project. Nah, kemudian di bagian template ada beberapa yang bisa kita pilih, seperti ada Visual Basic, Visual C#, dan C++. Tapi pada video ini kita akan coba membahas tentang Visual C# dengan pembuatan Windows Form application ya. Nah, pada bagian ini kita bisa memberikan judul pemrograman ya, atau judul program yang akan kita bangun. Contoh. Nah, contoh seperti ini ya, aplikasi sederhana. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai memberikan penamaan dengan menambahkan spasi ya, karena ini nanti akan bermasalah ya. Sebaiknya jika ingin memberikan pembatas, boleh dengan menggunakan karakter seperti ini ya. Kemudian pada bagian location ini adalah folder di mana kita akan menyimpan program aplikasi tersebut ya. Nah, kita bisa memilihnya. Contoh di sini kita bisa pilih di dokumen, Visual Studio, project, select folder. Nah, otomatis dia nanti akan tersimpan di folder ini ya. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, ini ada tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Di sebelah atas ada yang paling mencolok, yaitu tulisan Start ya, dengan tombol simbol Start. Nah, jika kita tekan tombol ini, nanti akan ada aplikasi yang debug ya, atau berjalan. Nah, ini aplikasi yang berjalan ya. Nah, bisa kita lihat ya, ada minimize, maximize, dan exit button ya. Nah, pada bagian sebelah kiri ada yang namanya toolbox ya. Toolbox digunakan untuk menambahkan komponen ke Windows Form ya. Kemudian pada bagian atas ada menu strip, ada banyak pilihan. Tapi yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah build ya. Kita bisa milih build solution atau rebuild. Ini biasanya untuk mengecek program apakah ada sintaks atau variabel yang tidak sesuai ya. Nah, selain itu di pojok kanan saya ada properties ya. Nah, ini ada properties dengan banyak pilihan ya. Nah, properties ini biasanya digunakan untuk mengedit setiap toolbox ya. Seperti contoh ini ada form. Ketika kita klik, nanti kita ada properties yang bisa kita rubah ya. Nah, contoh di sini form, kita bisa mengubah namanya ya. Itu ada di bagian name, di design name. Kita bisa berikan dia nama. Nah, perlu diwaspadai ya, pemberian spasi sangat dilarang di sini. Sebaiknya menggunakan karakter seperti ini. Ada aplikasi sederhana ya. Nah, jika ingin mengubah label yang ada di atas, itu kita bisa memilih teks ya. Nah, ini kita bisa mengeditnya ya. Nah, kalau dalam variabel ini kita bisa memberikan spasi ya, karena ini bukan nama, jadi komputer tidak akan mempermasalahkan spasi yang diletakkan di sini ya. Nah, kemudian berikutnya yang bisa kita rubah
salah satunya adalah for color ya, atau juga kita bisa ngubah back color ya. Nanti akan ada perubahan warna seperti ini ya. Nah, selain itu kita juga bisa menghilangkan beberapa tombol yang ada di atas ya. Kita bisa memilih di maximize button jika ingin dihilangkan atau di disable ya. Nah, begitu kita start nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, bagian maximize tidak bisa ditekan ya. Atau bisa juga kita bisa dengan mengedit minimize button ya jika ingin menghilangkan ya. Nanti akan seperti ini ya. Jadi Windows Form application ini hanya bisa di exit button saja ya. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah di sebelah kanan properties itu ada event ya. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah event-event yang bisa kita masukkan program ya. Contoh yang pertama adalah load ya. Kita bisa cari load. Nah, ketika kita klik double atau klik 2 kali, nanti dia akan muncul bagian untuk melakukan coding ya atau menuliskan program. Itu ada seperti ini ya. Nah, namanya aplikasi sederhana karena kita sudah berikan nama tadi. Load ini adalah eventnya ya. Jadi dia kalau di load hanya dibaca di awal dan hanya dibaca 1 kali ya. Nah, ini biasanya untuk melakukan setup atau positioning awal ya. Atau ada juga momentum lain ya, seperti contoh kita bisa milih action click ya. Nah, ini artinya ketika form ini kita klik, maka nanti akan melakukan sesuatu ya. Nah, sebagai contoh akan seperti ini ya. Kita akan coba menampilkan sebuah checkbox ya. Sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu kita running ya, ketika formnya kita klik nanti dia akan muncul ya. Nah, itu karena kita menuliskan program ketika momen tombol itu diklik ya. Tapi kita juga bisa melakukan itu di bagian yang lain ya. Seperti contoh ada di bagian load ya. Nah, ketika kita tekan start, nah dia akan tampil terlebih dahulu message box-nya. Begitu di OK, nanti akan tampil formnya. Begitu formnya kita klik, maka akan tampil message box berikutnya, yaitu form ditekan. Ya. Oke, itu pengenalan terkait Windows application yang ada di C# ya. Yang perlu diperhatikan adalah toolbox, properties, ada event dan ada propertiesnya itu sendiri ya. Ada rebuild di menu strip build, kemudian ada start ya. Karena komponen-komponen itu yang akan paling sering kita gunakan dalam membangun sebuah Windows Form application ya. Oke, cukup sekian pengenalannya ya. Materi berikutnya adalah menambahkan toolbox dalam form ya. Jadi silahkan diikuti video berikutnya ya.